Halo semuanya, selamat datang di jurnal film gue yang lainnya dan selamat datang lagi di channel Irasio Sana. Dan kali ini gue pengen ngomongin soal film dari sebuah series yang sebenarnya udah tamat, yaitu movie Gotobu no Hanayome Special 2. Oke, jadi seperti yang kita udah tahu, series dari Gotobu no Hanayome ini punya 2 season dan 1 movie sebagai pamungkas dan penutup seriesnya. Jadi ya secara teori memang film ini udah tamat, bahkan komiknya pun sudah tamat. Dan film ini sendiri adalah film yang merupakan episode spesial yang diadaptasi dari cerita mangaka aslinya yang bahkan belum dijadiin manga. Dan ini berlatar waktu jauh setelah cerita mereka berakhir. Jadi ya seharusnya kita semua udah tahu secara cerita nggak ada urgensi yang menjadi bagian dari cerita mereka ini. Dan ya benar, itu jawabannya. Ini adalah movie fan service. Gue inget banget beberapa tahun yang lalu filmnya yang menjadi pamungkas itu menutup series Gotobu no Hanayome di bioskop Indonesia. Dan ketika gue nonton, gue inget banget. Pengalaman ketika gue nonton film itu bener-bener heboh banget. Semua fans dengan kubu-kubu kembar 5 ini bener-bener bersorak-sorak ria di bioskop. Semua orang udah tahu gimana ceritanya berakhir dari komiknya. Tapi tetap aja, hype-nya kerasa banget di penayangan waktu itu. Ya cuman sayangnya yang kali ini nggak seheboh itu. Padahal harusnya gue berpikir ini akan menjadi sebuah fan service. Tapi ya, dengan terpilihnya Yotsuba sebagai kandidat pemenang di dalam cerita yang tipikal seperti ini, jadi ya ibaratnya udah nggak ada yang bisa diharapkan lagi di dalam movie fan service ini. Ya kalau misalnya mereka mengarahkan ke another cerita romance kembar 5 ini, wah itu ceritanya jadi kompleks lagi tuh. Jadi cerita perselingkuhan ipar adalah maut. Cuman ya mereka nggak membawa itu ke arah situ. Dan jangankan itu, bahkan mereka di sini benar-benar takut untuk memperlihatkan lebih banyak momen romance Yotsuba dan juga Futaro yang notabene sebenarnya udah jadi suami istri. Nah itu sayang banget. Jadi walaupun mau dibilang sebagai fan service pun kesannya serba nanggung. Dan itu semua udah jadi prediksi gue ketika gue pengen nonton film ini. Bahkan secara durasi pun dia cuma berdurasi 46 menit. Masih lebih panjang podcast-podcastnya Deddy Corbuzier. Jadi pertanyaannya kenapa gue nonton film ini? Ada alasannya. Alasan terbesar gue nonton film ini jelas adalah ini. Ya gue pengen nonton film ini karena gue pengen ngeliat dia. Gue pengen ngeliat Miku versi dewasa dan lihatlah. Terlihat lebih anggun, terlihat lebih dewasa. Dan yang paling gue nantikan adalah Miku dengan outfit yang seperti ini. Ya ini adalah selera saya, seperti itu. Dan ya kalau misalnya kalian bertanya-tanya di Gotobu no Hanayome siapa yang saya pilih? Tentu saja the one and only Miku. Nggak ada sesuatu di film ini. Tapi sayangnya walaupun mereka udah tahu gak ada yang mau diceritakan, di sini mereka malah tetap berusaha menyampaikan ada yang mau diceritakan. Mereka di sini pengen nge-highlight soal meng-highlight kembali kerjasama mereka sebagai kembar 5 gitu. Dengan salah satu plot andalan mereka yaitu switching karakter. Dan salah satu catalyst terbesar dari konflik di sini adalah si cewek Hawaii random yang menurut gua bahasa Inggrisnya kayaknya diisi sama orang Jepang. Inilah kelemahan terbesar dari anime-anime, khususnya anime-anime dengan budget terbatas. Karakter luar negeri tapi diisinya pakai suara orang Jepang. Sehingga yang dikeluarkan adalah dialog-dialog Amerika yang menjadi stereotip orang Jepang terhadap orang non-Jepang yang ngomong bahasa Inggris. Oh cool! So you are from Japan, right? Gitu kayak secara logat itu sangat-sangat Nihongo. Dan di sini dia sok-sokan pengen belajar Nihong. Why? Mereka di sini menjual movie spesialnya sebagai sebuah fan service, tapi kenapa malah ada ceritanya seperti ini? Gue lebih prefer ceritanya akan berjalan menjadi cerita yang literally slice of life. Banyakin lah adegan pantai. Kenapa di sini adegan pantainya cuma di awal doang? Padahal itu yang kalian tawarkan di trailernya. Ya gue udah tau lah film ini kosong. Gue udah ekspektasikan ini sebagai film kosong yang bener-bener slice of life fan service Megatronus Prime yang sangat-sangat megalodon gitu. Tapi kenapa saya tidak bisa melihat banyak Miku di sini? Mereka malah berusaha kembali menceritakan cerita kembar 5 yang sudah saya bosan saya simak di sepanjang seriesnya. Dan landasan konfliknya tidak kuat. Ketemu cewek Hawaii random, tolongin dong. Ya udah. Boom, ayolah. Ketika kau ingin menjual tayangan-tayangan fan service, perbanyaklah fan service. Saya melihat sedikit sekali fan service di film ini. Nggak, fan service di sini maksudnya nggak mesti yang berbau dengan penampilan-penampilan kulit dan sebagainya. Bukan itu maksud gue. Ya kalian juga bisa lah menghadirkan bahkan hubungan after story Yotsuba dan juga Futaro. Itu hitungannya udah fan service. Nggak harus yang aneh-aneh, nggak harus yang berbau-bau yang ke arah sana gitu. Adegan romance biasa aja gitu, ya udah nggak apa-apa. Tapi ini mereka malah
menolong. Dan gak usah ditanya lagi, plot menolong ini bener-bener kontradiksi dengan premis cerita mereka, di mana ini harusnya adalah menjadi honeymoonnya Yotsuba dan juga Futaro. Ya, walaupun gue bilang gue nonton film ini karena pengen melihat Miku, pada akhirnya saya tidak begitu melihat banyak sekali Miku. Bahkan sungguh disayangkan, saya di sini jauh lebih banyak melihat kalau di sini yang disoroti adalah Nino. Heran sekali, kenapa harus banyak menyoroti Nino? Padahal saya pengen melihat Miku gitu. Tapi anyway, dia dengan outfit yang ini gue suka banget gitu. Dia nggak tahu kenapa gue selalu suka cewek yang pakai outfit yang tipikal begini dengan rambut ponytail yang cuman sayang ini cuman sedikit. Kenapa gitu? Kenapa? Ya begitulah. Dan ya begitulah yang bisa dibahas dari film ini. Another film yang ya udah jelas lah, ceritanya aja udah selesai apa yang mau diceritain. Apa yang kalian ekspektasikan dari film ini? Cuman ya, bahkan buat gue yang mengekspektasikan fan service yang wholesome dan manis pun tidak mendapatkan itu di sini. Gak apa-apa, gak usah kasih cerita. Slice of life beneran aja gitu, gak usah ada konflik. Udah, awalnya gue kira ketika dia mau bonding sama bapaknya si Hanayome ini gitu ya, para pengantin ini, gue kira bakal dikasih minum tuh dengan tujuan untuk mengarahkan dia agar bisa melakukan tindakan aneh-aneh dengan istri barunya itu gitu. Tapi ternyata untuk apa? Ya begitulah. Dan ya tujuan utama gue nonton ini ya karena ada fan screening tentu saja adalah untuk merchandisingnya. Dan gue bersyukur kali ini tidak seperti yang Bocchi Part 2 kemarin. Kali ini CBI dan CGV menghadirkan dengan cara yang lebih effort. BTW yang nonton sama loh, benar-benar sedikit loh, nggak nyampe 20 orang kayaknya. Tapi kali ini mereka menghadirkan dengan cara yang lebih proper. Yeay, kantong plastik CBI Picture. Gimana, gue udah bisa masang product placement lah ya kalau kayak gini lah. Ayolah, bisa lah saya suatu hari nanti fanscreen tidak usah bayar. Dan kita coba bongkar ini. Inilah esensi sebenarnya dari video ini. Oke, mari kita masuk ke hidangan utamanya, membongkar-bongkar benda-benda ini. Akhirnya plastik lebih proper. Ini bisa gimana CBI? Oke, jadi harusnya di sini kita dapat 2 shikishi, kita dapat 2 stiker, 1 clear vial, 1 postcard set, 1 A5 stiker, dan juga 1 A5 illustration card. Dan sebenarnya sudah bisa terlihat di dalam sini gitu ya, dapat apa aja gitu. Tapi kita bakal tetap coba buka. Oke, kita coba keluarkan semuanya. Set. Oke. Oh, ternyata kita cuma dapat, oh nggak benar, kita dapat 2 shikishi. Jadi ini semua yang bisa kita dapatkan adik-adik. Kita, ini belakangan, pertama kita lihat dulu dari yang paling bisa terlihat yaitu clear file ya. Gue nggak tahu ini kayaknya before time skip. Nggak tahu ini yang sudah mereka yang dewasa apa belum, kayaknya belum sih. Tapi logonya udah logo movie-nya. Oke. Jadi pertama ini kita dapat clear file. Ini untuk pertama kalinya gue megang clear file tipikal anime gini, dan gue baru ngeh secara kualitas ya sama aja gitu. Dan ini adalah salah satu item paling kurang worth it. Kenapa? Karena gue nggak tahu cara collectingnya gimana, dan ya udah gitu, benda paling standar gitu. Ini sebagai callback kita juga lah ke momen ketika series ini selesai di movie gitu ya. Dan gue juga masih bisa inget gitu momennya ketika nonton. Itu pertama kalinya gue menonton ketika fans-fans itu benar-benar kompak gitu, sama-sama suka sama tontonannya gitu. Bahkan jauh lebih heboh daripada ketika nonton film Avengers Endgame. Nah, habis itu kita juga dapet postcard. Dan ini adalah salah satu art dari series Gotobu no Hanayome yang paling gue suka. Ya sesuai dengan judulnya, ketika mereka semua pakai gaun pengantin gitu, dan ini ya kelihatan cantik banget gitu. Nah, jadi dia memperlihatkan 5 karakter kita nih ya dengan pakaian gaun putihnya. Ini visualnya udah sering banget kita lihat sih kalau kalian ngikutin series dari Gotobun ini gitu. Moondrop andalan gue. Oke, gimana ya? Nah, habis itu kita juga di sini dapet stiker A5. Jadi ini kalau misalnya lihat ini gue lupa jenis cuttingan stiker apa kayak gini, cuman tipikal yang kalau kalian mau ngambil salah satu ya kalian peel aja gitu dari si kertas ini gitu. Dan kalau gue perhatiin desain-desain karakter yang ada di stiker ini adalah desain yang mereka pakai di movie-nya. Gue bisa ngeh itu dari desainnya Yotsuba dan juga si Nino di sini. Oke. Nah, habis itu selain stiker yang kayak gini, kita juga dapat stiker yang entahlah kayak, oh di sini gue dapat 3.
Yay! Kayak jadi di sini ternyata kalau gue dapet 3, salah satunya ada yang double. Nih jadi gue dapet ini. Oke, jadi pertama ada yang kayak gini, dia secara art ini sama persis kayak yang ada di clear file-nya. Dan kalau gue lihat dia ini ngambil konsep mirip-mirip kayak ini ya, apa sih namanya, kayak Polaroid gitu. Dan selain itu kita dapet yang versi mereka nih kayak pas masih di seriesnya masih pada pakai seragam SMA kayak gini. Beruntung banget di sini gue dapet 2. Oke. Nah dan yang terakhir ini katanya adalah photocard set. Jadi dia isinya ada 5 photocard. Postcard. Isinya postcard. Tapi untuk 5-5-nya. Jadi kita nggak cuma dapat salah satunya. Dan kalau gue lihat dari luar nih kayaknya dia bisa dilepas. Udah kita lepas aja kayak gini. Nah, ini secara presentation menarik sih. Dari depan kayak ada 5 siluet mereka gitu. Dan di belakang ada judul dari filmnya. Kita coba buka. Oh, di belakangnya ada gambar pantai bersambung gitu. Kelihatan. Jadi kayak gambar pantai bersambung. Dan dari depannya, gue juga belum lihat nih. 1, 2, set. Ups, kebalik. Ih, lucu banget. Shit man, kalau kayak gini gue bingung gimana harus presentatif. Naroknya tuh gue bingung gimana. Gue biasanya ngumpulin hasil-hasil film-film merchandise kayak gini itu di dalam satu file gitu. Dan kalau postcard ya udah gue taruh di satu sleeve 1x1 dan ya udah gitu. Tapi sedangkan ini bahkan si ininya aja tuh bagus, terus gimana gue majangnya. Jadi kita dapat 5. Yang pertama ini dia sama kayak yang ada di clear file dan juga stikernya. Kemudian ini yang per karakter. Iya ada Miku cakep banget deh. Oke, jadi kita dapat 5 kayak gini. Gimana gue displaynya? Mikir dulu. Ups. Nah ini kayak gini. Ini yang pertama. Jadi ada 6. Jadi ada yang gabung semua kayak clear file dan juga ada yang per karakter. Tuh. Ih cakep banget. Dia juga ada ininya lagi. Ada lapisan glossy-nya juga per karakter. Nah ini tadi yang ada di PowerPoint gue. Slide 1, slide 2. Ya sejujurnya 2 karakter ini adalah karakter yang cukup gue suka sampai seriesnya berakhir. Dan kalau disuruh milih gue agak bingung memilih gitu. Kadang gue cenderung ke Nino, kadang gue cenderung ke Miku gitu. Ih sumpah cakep banget ini presentationnya ya. Gimana coba gue majangnya. Cuman gue bingung ini kenapa pada kebalik nih. Nah sekarang kita lihat yang terakhir. Inilah 2 benda inilah yang sifatnya gacha. Oh beda kayak Bocchi The Rock ya, dia nggak ada labeling apapun. Oke kita buka Shikishii yang pertama, kita dapat siapa? Oke, 1, 2, 3. Ya dapat Itsuki. Ya nggak apa-apa sih, Itsuki ini salah satu sebenarnya yang sempat gue suka juga, cuman nggak lama ya. Dan ya kayak gini lah. Dan secara desain pun lumayan standar ya. Dan gue agak kesel sih sama tulisan Hawaii karena gimmick cerita mereka ke Hawaii ini aneh juga di film ini gitu. Dan kenapa bentuk belakangnya kayak gini? Dia beda kayak Shikishii gue sebelumnya gitu ya. Kayak ini yang pertama. Oke, bukan Miku ataupun Nino, sayang banget. Cuman karakter yang paling gue gak suka sih ini sih. Yotsuba dan juga Ichika. Oke, ini yang kedua. Tuh. 1, 2, 3. Damn, yes, that's it. Yes. Yes. Saya speechless ya. Akhirnya dapat Miku ya. Nggak apa-apa yang gambar pertama Itsuka. Cuman yang kedua nggak apa-apa. Sangat. Oh, kok Itsuka sih? Itsuki. Nah ini bentuknya. Oke. Cuman gue nggak tahu nih dia apakah dari seri yang bukan seri, dari pack yang sama atau beda. Oh. Wah, sayang banget. Apa yang disayangkan? Kalau gue bandingin 2 Shikishii ini, dan kalau misalnya kalian buka sosmed CGV dan bandingin Miku di set yang ini dengan yang set yang ini, jujur gue lebih suka Miku yang set yang ini. Karena dia udah nggak ada poninya udah dikesampingin gitu. Dan jujur gue lebih suka yang versi itu gitu, alias versi dia yang sudah dewasa seperti itu. Tapi gak apa-apa sih, ini Miku yang ini juga bagus kok.
ya gitulah. Yeay. Untung bukan Yosuba atau Ichika. Oke, jadi begitulah intinya. Jadi kita pertama dapat set postcard. Habis itu dapat kartu ilustrasi. Habis itu dapat 2 buah jenis stiker yang berbeda. Satu yang ini, satu yang ini. Habis itu dapat 2 shikishi random, 1 out of 5 design gitu ya. Jadi masing-masing dari ini ada 5 variasi lainnya. Habis itu dapat juga stiker ini, stiker yang di peeling off dari kertasnya. Dan yang terakhir, yang paling besar, dapat clear file-nya. Nah, kayak gitu. Terlepas dari kesan fanservice terhadap anime ini gitu ya, baik secara filmnya atau series secara keseluruhan, tapi ya nostalgia aja gitu beberapa tahun yang lalu ketika gue masih bisa menikmati anime dengan lebih sedikit beban yang ada gitu. Dan inilah salah satu anime yang dinikmati gue juga gitu. Fase-fase gue lagi gila-gilanya beranimeria gitu. Yaudah gitu aja dulu dari gue kali ini. Makasih udah nonton sampai habis. Kalau buat kalian yang udah sampai habis, kalau yang enggak juga ya disayangkan sekali. Ya barangkali kalian kepo gitu kan isi merchandise kayak gimana. Dan yaudah gitu aja dulu dari gue. Dan seperti biasa di channel gue, Sebakal Racun. Next ini review beneran nih. Mungkin kemungkinan bakal gue bahas series Netflix Arcane. Kalau sanggup. Yaudah, sekali lagi, Sebakal Racun.